warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di majelis Isya Muharram ini. Langsung saja kami dari kelompok 9, yaitu yang pertama nama saya Nur Fadilah Wulandari Rahayu dan yang teman saya yang satunya namanya Raiza Inayah. Langsung saja saya akan membahas tentang metode problem solving. Apa sih metode problem solving? Yaitu dalam bahasa Yunani, yaitu metode tersebut berasal dari kata metodes, artinya yaitu jalan dalam bahasa yaitu Arab disebut torik. Torik tersebut, metode ini berarti cara telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Dan dakwah sebagai suatu usaha penanaman nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan pada dasarnya Islam dalam seluruh aspek kehidupan itu manusia. Pada dasarnya kegiatan dakwah tersebut yaitu proses komunikasi antara seorang dai dengan mad'unya. Karena apa? Kan yang dimaksud komunikasi yaitu komunikasi dapat menyampaikan apa yang di dalam pemikirannya dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dakwah tersebut ini merupakan spirit untuk memperjuangkan nilai keberadaan ke dalam jiwa manusia. Dan di perkembangan masyarakat tersebut yang makin meningkat ini, tuntunan semakin beragam-ragam, yaitu membuat dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. Dengan apa? Dakwah tersebut sekarang yaitu sebagai menjadi satu profesi yang menurut tersebut yaitu skill, planning atau manajemen yang handal. Dan untuk diperlakukan sekelompok orang yang secara terus-menerus mengkaji dai tersebut atau meneliti, itu meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada metode problem solving. Apa sih metode problem solving? Yaitu problem yaitu masalah, solving itu pemecahan masalah. Apa sih pemecahan masalah itu? Yaitu suatu dasar teoritis yang menjadikan masalah tersebut sebagai isu utamanya dalam pembelajaran. Di dalam Utomo Dananjaya di buku 2013 halaman 129 itu juga memiliki penjelasan apa sih metode problem solving itu, yaitu upaya yang meningkatkan hasil melalui proses secara ilmiah untuk menilai, menganalisis, memahami keberhasilan. Dan karena itu untuk menyelesaikan sebuah masalah seseorang yang dibiasakan berpikir secara mandiri. Sedangkan menurut W. Gulo, buku tahun 2002 halaman 111, yaitu metode problem solving tersebut yaitu mempunyai arti metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Dan di problem solving tersebut itu ada karakteristik khusus di dalam metode problem solving tersebut. Agar mendapatkan pendekatan terbaik untuk memecahkan untuk masalah. Yang pertama, ada ciri-cirinya sebagai karakteristik problem solving tersebut. Yang pertama, ada melalui interaksi yang baik antara dai dan mad'unya atau antar umat, yaitu bisa mampu menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, ada terjadi dialog sistematis. Di dalam sistematis tersebut ada diskusi dalam pemecahan masalah juga.
Dan yang selanjutnya ada pihak memberikan informasi lengkap agar setiap orang di dalam diskusi itu memahami masalah tersebut. Dan di setiap orang juga mampu membantu dan melakukan klasifikasi, interpretasi, dan memecahkan masalah dengan kerangka-kerangka yang tepat. Dan yang keempat adalah yang terakhir, yaitu ada dai mampu membimbing dan melatih setiap mad'unya di dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan selanjutnya yaitu dari penjelasan karakteristik problem solving tersebut sudah dijelaskan bahwa pihak dai itu harus memiliki peran besar dalam menciptakan koridor terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan mengapa itu sebuah klarifikasi problem solving tersebut mempunyai treatment penyelesaian masalah. Untuk apa? Untuk dibutuhkan jiwa kepemimpinan dan treatment yang tepat agar metode problem solving tersebut dapat dilakukan. Atau gerakan dakwah juga harus memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat sebagai peran serta dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahasan yang kedua yaitu tentang langkah-langkah dakwah problem solving. Apa sih langkah-langkahnya? Yaitu kita akan menjelaskan langkah tersebut yaitu sebelum melaksanakan dakwah, seorang dai itu harus memahami metode dakwah yang digunakan, yaitu dimulai dari pendahuluan, inti sampai ke penutup. Itu harus sesuai dengan problem solving tersebut, itu harus dengan urut. Dan apabila dai-nya sudah memahami alur-alur tersebut atau metode tersebut, dakwah yang digunakan itu harus jelas, yaitu lebih mudah dalam mengelola atau mengaplikasikannya. Dan dampaknya pun akan terlihat dari hasil dakwah tersebut itu dapat dilakukan, yaitu dengan penerapan metode problem solving tersebut itu terdapat beberapa aktivitas yang ada dalam metode dakwah yang lain, yaitu meliputi diskusi, musyawarah, atau dengan tanya jawab. Dan berikutnya selanjutnya yaitu ada langkah-langkah metode problem solving tersebut menurut D.J. Dewey dalam bukunya Wegulo yang berada di buku 2022 halaman 115. Yang pertama yaitu ada merumuskan masalah, yang kedua ada menelaah masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat ada mengumpulkan dan mengelompokkan data, yang selanjutnya ada pembuktian hipotesis, ada menentukan pilihan penyelesaian, dan lain-lain. Dan di sini selanjutnya materi metode problem solving dan materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yang bernama Mbak Reza Inayah. Monggo Mbak Reza Inayah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Reza Inayah akan melanjutkan pembahasan materi kelompok 9 mengenai metode problem solving. Nah, jadi terjadinya perubahan sosial membawa dampak juga terhadap proses dakwah di kalangan masyarakat. Nah, cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak masyarakat berubah dengan drastis terhadap fenomena keberagaman masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, dakwah harus mampu mengimbangi perubahan sosial dan zaman yang terjadi di masyarakat untuk mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Jadi dari berbagai bentuk perubahan sosial dan zaman, justru dakwah atau dai perlu peduli dengan terus membaca perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, seorang dai harus mampu memberikan solusi yang konstruktif yang sesuai dengan ajaran, norma, dan etika Islam yang dinamis, transformatif, dan kondisional. Dengan begitu, dai dapat menggerakkan masyarakat agar bangkit dari segala bentuk keterbelakangan menuju cahaya iman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah,
Perwujudan problem solving sebagai metode dakwah adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum agama Islam dalam pandangan hidup dan juga disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dengan metode Basul Masail yang hanya diterapkan di kalangan warga Nahdien atau NU. Apa sih Basul Masail itu? Jadi secara literal, Basul Masail itu berarti pembahasan berbagai masalah. Sedangkan secara terminologis adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh kalangan santri di kalangan santri untuk mencari solusi atas permasalahan fikih baik secara aktual atau persoalan klasik. Jadi model Basul Masail ini beragam coraknya, tapi secara garis besar di kalangan Nahdien terdapat 3 macam model Basul Masail. Yang pertama, Basul Masail model pesantren yang lebih menonjolkan dengan itidot, yaitu perdebatan argumentatif dengan berlandaskan al-kutub al-mutabarah. Dalam hal ini, semua berbebas pendapat dengan menjanggah pendapat orang lain, kemudian juga mengoreksi pendapat orang lain yang ditawarkan oleh tim perumus. Kemudian kedua yaitu Basul Masail model NU. Nah, dalam hal ini lebih menonjolkan proses itidot, yaitu penampungan aspirasi berbagai jawaban sebanyak mungkin. Kemudian untuk materi dan juga rumus masalah ditentukan oleh tim perumus. Jadi hanya diperlukan oleh rumus-rumusan jawaban yang diperlukan. Yang ketiga yaitu Basul Masail kontemporer, yaitu Basul Masail yang sudah dimodifikasi, yaitu dengan menuangkan hasil jawaban dari rumus-rumusan masalahan dalam bentuk makalah. Jadi metode diskusi dalam Basul Masail beragam sesuai dengan model-model Basul Masail yang sudah tadi disebutkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam Basul Masail. Yang pertama, pembukaan atau mukadimah, kemudian tasawur masalah, yang ketiga penyampaian jawaban, kemudian kategorisasi jawaban, yang kelima yaitu perdebatan argumentatif atau itidot tadi, kemudian yang keenam adalah penyerahan referensi, kemudian yang ketujuh ada tabayun, yang kedelapan perumusan jawaban, yang kesembilan adalah pengesahan. Jadi sekalipun telah dirumuskan tahap-tahapan seperti yang dalam Basul Masail yang telah dirumuskan, namun tahapan-tahapan tersebut juga akan berubah sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi Basul Masail sebagai salah satu bentuk metode dakwah problem solving yang berguna untuk meningkatkan pemahaman agama Islam, khususnya di bidang ilmu fikih. Dengan adanya Basul Masail dalam aktivitas memahami persoalan fikih dengan jawabannya benar, sehingga dapat lebih mudah dipahami dalam hukum fikih karena dituntut untuk mencari jawaban atas permasalahan secara mandiri. Baik, sekian dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.